Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kelas 10 ya, untuk pembelajaran logaritma, akan Bapak sedikit jelaskan mengenai logaritma, teorinya, apa itu tentang logaritma ya. Nah, jadi untuk di modul ini udah jelas, tinggal kalian pelajari. Tapi kalau misalkan agak sulit, ya Bapak akan jelaskan lebih lebih simpel ya. Nah, baik kita mulai saja biar nggak terlalu panjang, biar nanti kita ke latihan. Nah, di sini bahwa pengertian logaritma itu adalah secara langsung ya di sini adalah inverse. Inverse itu adalah kebalikan. Jadi ini tetap ya logaritma itu adalah kebalikan. Kebalikan adalah dari apa? Dari eksponensial. Saya nulisnya EK ya, eksponensial. Nah, di sini perhatikan lihat bahwa bentuk eksponensial itu kan fungsi f memetakan X kepada Y sama dengan 2 pangkat X. Katakanlah nih 2 pangkat X itu adalah bentuk fungsinya, di mana asalnya adalah Y sama dengan A pangkat X, seperti itu ya, kalau dipahami gitu ya. Nah, untuk eh, mencari hasil daripada eksponensial itu kan kita udah tahu ya, kayak contoh misalkan X-nya adalah kita ganti dengan angka 3. Maka 2 pangkat 3 itu berapa? Jawabannya adalah 8. Nah, di logaritma itu kebalikannya. Jadi kita itu mencari siapa pangkatnya yang menghasilkan bilangan daripada 8 ini gitu. Jadi contohnya di sini adalah 2x sama dengan 8. X-nya siapa? Kita tahu adalah jawabannya 3. Nah, ini ya 8 itu jawabannya adalah 3. Nah, maka ada ketentuan yang disebut dengan logaritma, yaitu di sini adalah 2 log y, di mana duanya itu adalah bilangan pokoknya ya. Dan Y ini adalah hasilnya. Tadi kan 8 ya. Nah, X itu adalah pangkatnya. Siapa pangkat dari 2 log 3? Maaf, 2 log 8 itu adalah 3. Nah, itu mah secara secara apa? Secara garis singkat. Nah, secara garis besar bahwa yang dimaksud dengan logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan atau disebut dengan inverse dari eksponensial. Artinya untuk mencari nilai suatu bilangan logaritma harus membalikan fungsi. Nah, membalikan fungsi. Jadi yang tadinya Y sama dengan A pangkat X, atau kita katakanlah ganti sesuai hurufnya bahwa C itu sama dengan A pangkat B ya harusnya, bukan C ya. B sama dengan A pangkat C supaya nanti balik seperti ini. Nah, ya. Misalkan A-nya itu adalah bilangan positif dan tidak sama dengan 1. Nah, di sini syaratnya mengikuti daripada eksponensial, di mana basisnya atau eksponensialnya harus lebih besar daripada 1 gitu ya. Dan nanti B-nya adalah bilangan positif. Jadi di sini A di sini adalah disebut dengan bilangan pokok, B-nya ini disebut dengan numerus ya, dan C-nya ini disebut hasil daripada logaritma. Jadi di sini logaritma jelas hasilnya harus selalu positif. Enggak, yang harus positif adalah apanya? Ini, numerusnya, numerusnya dan basisnya. Jadi tidak boleh bernilai negatif ya. Kalau pangkat negatif boleh, boleh. Yang nggak boleh itu bilangannya. Oke. Nah, contoh ke sini ya. Kita akan masuk kepada contoh soalnya ya, untuk yang dasar-dasar daripada eksponensi logaritma ya. Ada 4 nomor. Ya, tentukan nilai M. Berarti di sini kita harus mencari dari mana nilai M-nya ini berapa. Jadi M log 1/8 itu sama dengan min 3. Nah, min 3 dapat dari mana? 1/3 log 27 sama dengan M gitu. Ini kurang besar ya, kita besarin. Nah, misalkan seperti ini. Nah, maka cara menjawabnya kita kembalikan saja kepada bentuk daripada eksponensial. Nah, kita ingat bahwa tadi ya bentuknya ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Maka untuk menjawab ini ada satu cara, yaitu dengan mengembalikan lagi ke bentuk eksponensial, yaitu A pangkat C sama dengan B ya nanti. Nah, A-nya siapa? Yaitu M. Nah, C-nya siapa? Yaitu min 3. B-nya siapa? Adalah 1/8. Nah,
Di sini, ini bentuknya bilangan pokoknya nggak sama, ini M, ini 8, justru kita nyari M-nya. Tapi di sini ada diketahui pangkat negatif 3. Bisa nggak 1/8 diubah jadi pangkat negatif 3? Nah bisa, yaitu ingat dengan sifat bahwa sifat ini ya, ingat ya, A pangkat N itu sama aja dengan 1/A pangkat negatif N, maupun sebaliknya. Sehingga ini 1/8 ini kita bisa ubah menjadi 2 pangkat negatif 3. Pak, negatif 3 dari mana? Asalnya ini kan 1/2 pangkat 3, ini asalnya 1/2 pangkat 3. Dengan menggunakan sifat ini, jadi kita dapatkan 2 pangkat negatif 3. Nah, di sini pangkatnya udah sama. Ya, pangkatnya kalau udah sama, berarti kita tinggal coret saja atau kita bulatin aja bahwa ini udah sama. Otomatis, jika pangkatnya sama, ingin hasilnya sama, maka M-nya juga harus bernilai 2. Nah, jadi 2 log 1/8 itu sama dengan negatif 3. Atau kita buktikan 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1/8. Nah, itu ya nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2, mana ini nomor 2? Oh, ini ya, nomor 2. Tipenya itu 1/3 log 27. Sama, ini kita ubah dulu. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Berarti kita ubah ke dalam bentuk A pangkat C sama dengan B. Berarti 1/3 dipangkatkan oleh M sama dengan 27. Nah, di sini kita harus ingat dengan persamaan eksponensial, di mana di sini 1/3, di sini 27. Nah, ini basisnya sama, yaitu angka berapa? Angka 3. Tetapi ini ubah seperti sifat yang tadi ya, yang udah Bapak ingatkan di nomor 1. Berarti ini diubah menjadi 3 pangkat negatif 1 dipangkatkan M sama dengan ini 27 kita ubah jadi 3. 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3. Nah ya, udah dapat, ini udah sama bilangan pokoknya. Ingat sifat ketika bilangan dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal dikali. Berarti jadi 3 pangkat min 1 kali M, berarti pangkat M. Itu ya, sama dengan 3 pangkat 3. Nah, bilangan pokoknya udah sama, tinggal coret ya. Bilangan pokoknya udah sama, berarti min M sama dengan 3. Nah, karena ini min, kita kalikan dengan atau bagi dengan negatif 1. Sehingga M sama dengan negatif 3. Nah, seperti ini. Itu nomor 2 ya. Kemudian nomor 3. Nomor 3, nah ini nomor 3 paling gampang ya. Bentuk ini paling gampang. Sama cara menjawabnya, ini adalah A, ini adalah B, maaf, ini adalah C. Kita ubah ke dalam bentuknya A pangkat C sama dengan B gitu ya. A-nya adalah 5, C-nya adalah min 2, dan B-nya adalah M. Nah, ini nggak perlu diapa-apain, tinggal 5 pangkat min 2 itu berapa? Ingat dengan sifat yang tadi di nomor 1, bahwa ini pangkat negatif bisa jadi positif kalau kita ubah bentuknya menjadi 1/5 pangkat 2. Berarti M-nya sama dengan berapa? 1/25. Nah, ini jawabannya. Nah, biasanya untuk soal-soal untuk bagian definisi logaritma, biasanya 3 nomor ini. Nah, tapi ada soal yang nomor 4. Nah, ini adalah soal disebutnya soal lanjutan lah ya. Karena di sini kita harus mencari persamaan kuadrat. Caranya tetap sama, tapi kalian sedikit harus agak berpikir ya. Tapi ini insya Allah tidak akan terlalu saya bahas untuk yang bentuk ini. Yang jelas ini kita coba ya selesaikan caranya. Berarti A pangkat C sama dengan B. Nah, di sini A-nya adalah 2, oke. C-nya adalah 1, dan B-nya adalah M kuadrat min 2. Nah, ini kita nyari M. Kalau udah gini kan gampang, 2 pangkat 1 berapa? 2. Sama dengan M pangkat 2 min 2. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Berarti kita harus mencari nilai-nilai M. Ya, katakanlah nih, supaya salah satu ruas jadi 0, harus diingat ya, ini mungkin wajib juga udah dipelajari di nilai mutlak. Nanti boleh ditanyakan di sekolah untuk lebih lanjutnya kenapa bisa seperti ini. Nah, ini menjadi M kuadrat min 2 min 2. Kan ini pindah ruas ya. Positif jadi negatif sama dengan 0 karena udah hilang semua. Jadi M kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, kita cari nilai M-nya. Ini harusnya SMP udah bisa ya. Kita mencari siapa
yang kalau dikalikan hasilnya -4 dijumlahkan hasilnya 0, kita dapat yaitu positif 2 dan negatif 2. Sehingga nilai M-nya adalah negatif 2 atau M-nya adalah positif 2. Nah, maka nilai daripada M-nya adalah ini. Kita buktikan bahwa ini numerusnya jangan sampai negatif ya. Kita coba min 2. Min 2 pangkat 2 berapa? Positif 4 dikurangi 2, 2. Nah, berarti benar ya. Ini tidak negatif. Terus yang ini berarti ini memenuhi ya. HP katakanlah. Takutnya kan enggak positif gitu. Terus yang 2, 2 pangkat 2, 4 dikurangi 2, 2. Ya berarti ini juga HP ya. Nah ini. Jadi untuk bentuk seperti ini, nah ini memang jarang sekali saya keluarkan, tetapi harus dikuasai ya. Mungkin nanti soalnya nggak seperti ini, ada bentuk mungkin, bentuk MM-nya tuh di sini M kuadratnya atau di sebelah sini. Ya di sebagai basis atau nanti sebagai hasil bisa. Nah kalau ini kebetulan sebagai numerus ya. Itu aja, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.